Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Di video gue kali ini gue mau kasih Xperia One lagi nih. Bukan gue kasih sih. Gue mau kasih kelebihan dan kekurangan dari si Sony Xperia One yang ini. Yang gue pakai ini yang baru gue unboxing kemarin itu loh. Videonya unboxingnya udah tayang ya. Kalian cek aja di situ, gue bahas lengkap tentang kondisi dari si handphone ini. Ini gue belinya by the way di B-Store ya. Yang toko udah cukup terkenal sih, B-Store ya. Gue belinya online di Shopee. Tinggal kalian cek aja video unboxingnya. Kali ini gue mau ngebahas 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari si Xperia One ini. Nah, gimana nih kualitas kelebihan dan kekurangannya nih? Oke, langsung aja sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bumper dulu. Oke, kayaknya kita bahas yang kelebihannya dulu ya, yang enak-enaknya dulu nih, yang gua rasain dari si Xperia One ini, Sony Xperia One ini. By the way, ini produknya Docomo ya, asli limbah dari Jepang langsung. Jadi yang pertama yang gue bahas ini adalah dari kelebihannya itu di desainnya. Desainnya ini cakep cuy, desainnya ini khas flagship gimana gitu. Karena kan ini flagship keluaran tahun 2019 atau 2020 gitu, gue agak sedikit lupa. Jadi ini desainnya berasa kokoh, padat, framenya itu metal, walaupun ada sedikit goresan-goresan pada saat awal gue beli, tapi overall untuk multifunction sih semua baik ya, nggak ada masalah. Karena hanya body frame-nya aja yang agak baret-baret dikit, tapi overall ini frame-nya metal. Ditambah layarnya itu yang udah Corning Gorilla Glass seri yang ke-6. Bahannya kaca depan belakang, jadi cakep. Apalagi layar depannya itu udah termasuk layar yang licin, Oleo coating betting ya, gitu lah pokoknya. Itu kalau kita main game tuh berasa smooth, enak, licin gitu. Jadi nggak keset itu layarnya. Karena gue nggak pakai dari tempered glass ya, jadi langsung bawaan layarnya tuh berasa cakep. Jadi lebih cantik tuh kalau misalkan kita gunakan tuh tanpa pakai soft case atau case kali ya. Jadi kelihatan natural dari si desainnya ini, cakep menurut gue. Build quality-nya juga padat. Yang kedua itu mungkin dari layarnya ya. Wih, sumpah pasti ketika gue pertama kali unboxing, ketika pertama kali gue ngeliat ini si layarnya 4K HDR-nya tuh berasa banget. Beda sama layar-layar yang biasa gue lihat, layar Xiaomi atau Poco yang lebih cenderung ke warm atau hangat ya. Ini beda, bening banget. Gue coba untuk nonton film, style YouTube, kualitas grafik dari HDR-nya itu 4K-nya itu berasa nonjolin warnanya, apalagi layarnya itu panelnya udah OLED. Jadi untuk saturasi warnanya agak sedikit ngeboost. Kalau warna merah menampilkan warna merah yang pekat, hijau atau biru, ataupun warna gelap, warna hitam, itu menampilkan warnanya yang juga tetap gelap-gelapnya itu cakep, gelap padat gitu. Intinya untuk layarnya ini udah 4K HDR, jadi berasa nyaman aja gitu di mata. Kalau kita mau nonton film atau main game juga udah wah lah, pokoknya mantep. Lanjut yang ketiga, ini handphone itu kameranya ya. Kameranya itu cakep, autofocusnya gue suka. Jadi ketika kalian foto atau ngerekam video, perpindahan dari objek satu ke objek yang lainnya itu berasa cepet. Mirip-mirip kamera mirrorless atau DSLR gitu. Jadi ketika kita pindahin objeknya itu nangkepnya tuh cepet. Jadi ditambah detailnya juga cakep, halus, nggak lebay gitu, kayak nggak ngegonjreng, tapi sesuai hasil warna yang dihasilkan dari kamera ini. Ya kalian tahu lah, Sony kan penghasil kamera buat beberapa produk-produk di seluruh dunia, Sony gitu ya nggak. Kamera mirrorless DSLR juga banyak ya merek-merek Sony yang dipakai para content creator. Jadi udah jelas lah, berkelas lah. Di handphone pun kamera dari Sony pun ini juga udah terhitung baik. Yang keempat, kelebihannya itu ini handphone udah dual speaker loh. Dual speaker stereo ditambah NFC. Dual speakernya walaupun suaranya nggak menggelegar gitu kayak Dolby Atmos itu nggak ada, tapi crunchy garing dari suaranya itu cakep menurut gua.
udah stereo bulat lah, pokoknya padat gitu suaranya. Ditambah NFC yang hadir di handphone ini gue aktif loh, walaupun Docomo ini aktif. Gue nggak tahu ya kalau Docomo yang lainnya, tapi yang unit yang gue pakai ini aktif untuk NFC-nya. Jadi gue bisa ngisi e-tol, ditambah ngecek saldo e-tol juga bisa. Jadi udah cakep, paket lengkap lah. Dual speaker, ditambah udah ada NFC-nya. Jadi udah paket lengkap, dah cakep. Yang terakhir, kelebihan yang kelima itu adalah gamenya ngebut. Sampai di tahun 2022 ini gamenya masih bisa ngebut. Kita main game masih bisa ngebut. Snapdragon 855, RAM 6GB, nggak ngefek buat di tahun 2022. PUBG Mobile bisa kita setting HDR Extreme. Top. Main smooth walaupun dalam keadaan handphone itu udah anget atau panas, tapi frame rate-nya itu nggak ngedrop. Mainnya aman. Pokoknya mantap lah buat kalian push rank di tahun 2022 ini. Tapi ada satu kekurangannya dalam kita bermain game. Nanti gue sebutin di kekurangannya ya. Oke, jadi itu adalah 5 kelebihan yang gue rasain ketika gue pertama kali pegang si Sony Xperia One ini. Jadi saat ini gue mau ngebahas dari kekurangannya, biar adil aja gitu. Setiap ada kelebihan, ada kekurangan. Ada perpisahan, ada pertemuan. Ada yang hitam, ada yang putih ya gitulah pokoknya. Jadi di sini gue mau bahas untuk kekurangannya. Yang pertama, itu main game yang tadi gue bilang, main game ngebut, cakep, frame rate aman. Tapi main game itu panas. Panasnya yang enggak yang kayak Snapdragon 888 itu ya. Yang udah nggak pakai casing tuh udah panasnya udah parah luar biasa. Tapi ini panasnya lebih ke arah hangat sih. Tapi itu gue pengujian main game pada saat gue nggak memakai case. Tapi ketika kalian pakai case sih overall harusnya aman ya. Gue sengaja gue nggak pakai case, gue mau ngetes seberapa kuat tangan gue gitu menahan panas dari si handphone Sony Xperia One ini. Nah overall ya hasilnya ya tetap terasa hangat-hangat panas kok. Tapi yang nggak panas banget, tapi masih bisa dimainkan, dipegang tanpa pakai case. Jadi menurut gue itu panas yang lumayan bisa ngeganggu ya kalau kalian main gamenya tuh panjang atau lama gitu. Kekurangan yang kedua adalah fingerprintnya itu lumayan agak susah ya. Dan agak sedikit kepencet sendiri gitu kadang. Gue gak tahu kenapa ketika gue lagi gak nyentuh dikit fingerprintnya langsung deret, kayak ada getaran. Tapi ketika kita pengen buka fingerprintnya itu agak-agak susah juga. Tapi dalam kondisi tertentu ketika kita tekan, kayak sekarang misalkan gue tekan nih, nah ini bisa. Tapi kalau kita lagi buru-buru, gue tekan gitu malah nggak bisa. Jadi emang agak-agak sih fingerprint ya, mungkin fingerprint generasi yang tahun 2019 atau 2020 kali masih ya lumayan agak kurang berkembang lah atau kurang baik lah ketimbang fingerprint yang tipe-tipe 2022 atau 2021. Menurut gue fingerprintnya masih agak sedikit kurang dan delaynya agak berapa milisecond gitu, nggak langsung cepat. Padahal tombolnya itu fingerprint fisik gitu, bukan virtual di dalam layar, tapi delaynya agak lumayan menurut gue. Yang ketiga kekurangannya itu pasti kalian udah tahu lah, baterainya boros, itu udah pasti. Karena mAh-nya sendiri, miliampere per hour-nya sendiri itu nggak nyampe 4000, di 3000-an. Jadi wajar sih performa dari baterainya itu agak sedikit menguras. Apalagi ini udah di tahun 2022, performa baterai yang menurut gue di tahun 2022 ini udah kekikis pangkas habis pemakaian sejak 2019. Ya lumayan lah, ini kan belum pernah bongkar juga. Dan ya udah baterainya kita nikmatin aja, tapi nggak terlalu boros amat sih, sesuai kondisi kita pakai handphonenya aja. Kalau kita main di geber game terus ya cepet habis, tapi kalau kita hanya sekedar nonton sosial media ya lumayan lah, sampai sore ya masih bisa lah. Jadi menurut gue ya baterainya masih agak kurang. Yang keempat itu kamera depannya itu masih agak kurang, kamera selfie-nya. Ya gue wajar sih, ini handphone memang keluar di tahun 2019. Tapi setidaknya kamera depan ya sekedar selfie-selfie doang sih aman. Video call itu lumayan gelap. Ya dalam kondisi tertentu menurut gue ya, gue bandingin sama handphone-handphone yang sekarang di harga rentan 2 jutaan masih lebih baik handphone-handphone sekarang yang rentan harga 2 jutaan. Ini kan juga 2 jutaan tuh. Handphone-handphone sekarang lebih kelihatan AI-nya itu bekerja dengan baik gitu, ngeboost terangnya itu. Jadi menurut gue kamera selfie-nya masih agak kurang di Sony Xperia One ini. Yang terakhir kelemahannya itu adalah coba kalian cek IMEI.
Kalau handphone gue nih, gue cek email di Kemenperin. Jadi gue cek di Kemenperin itu nggak kedaftar emailnya, tapi sinyal aman. Nah, lo gimana tuh? Info dari sellernya, garansi untuk sinyalnya lifetime, bisa di semua operator. Tapi gue cek di Kemenperin nggak muncul untuk terdaftarnya dari handphone ini. Ya mungkin entah gue nggak ngerti cara sinyal di Xperia One gue ini bekerjanya itu gimana, pendaftaran email guanya itu gimana. Ketika gue daftarnya di Kemenperin itu nggak muncul, maksudnya tidak terdaftar gitu, tapi sinyal aman. Nah, gimana dah tuh? Gue masih kurang paham akan hal itu. Ya udah, jadi mungkin itu ada 5 kelebihan dan 5 kekurangan yang bisa gue sharing ke kalian semua. Semoga video gue ini bermanfaat ya buat kalian semua. Kalau kalian mau beli Xperia One ini di tahun 2022 ini, harganya udah lumayan terjangkau di 2 jutaan. Cek di kolom deskripsi di video gue ini aja ya, cek di toko gue aja. Kali aja gue bisa Lego ini si Xperia One gue dengan harga yang relatif terjangkau. Oke, yaudah, semoga bermanfaat buat kalian semua. 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Sony Xperia One ini. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Feng pamit. Bye. Aduh, lagi nggak enak tenggorokan.